sabun itu kan suatu barang yang pasti nih kita pakai setiap kita mandi gitu, mau sabun batang ataupun sabun cair. Tapi di kali ini guys ya, gimana rasanya nih kalau sabun batang ya yang kalian pakai itu ternyata terbuat dari manusia gitu. Pasti ngeri dong. Ada nih guys seorang wanita dari Italia yang disebut sebagai pembuat sabun dari Correggio, yang percaya nih kalau dia mengorbankan manusia itu bisa ngelindungin anaknya selama perang dunia gitu. Jadi anaknya tentara guys. Nah makanya dengan pikiran itu dia ini tuh menghabisi nyawa 3 wanita di tahun 1939 dan 1940 dan ngejadiin 3 wanita tersebut sabun batangan guys. Selamat datang semua. Sekarang kita bakal bahas Leonarda Cianculi. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Kehidupan Leonarda itu dari awal dia lahir sampai dia meninggal itu bisa dibilang gak smooth guys, gak pernah mudah gitu. Waktu dia masih muda, dia itu pernah 2 kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pas dia dewasa, dia itu menikah, dan dalam pernikahan tersebut dia tuh hamil sebanyak 17 kali. Tapi sayang sekali mengalami 3 kali keguguran dan kehilangan 10 anak mereka di pernikahan tersebut pas anak-anak itu masih kecil banget gitu guys. Nah dari pengalamannya inilah nih si Leonarda tuh gak mau kehilangan anak lagi guys. Makanya dia overprotective banget gitu sama anak-anaknya masih hidup. Dan pas perang dunia kedua pecah, Leonarda ini itu melakukan apapun yang dia bisa lakuin buat melindungi anaknya yang lagi di tentara gitu. Ya sampai-sampai tadi gue sebut di awal melakukan tindakan yang ekstrim gitu, yaitu pengorbanan manusia karena saking desperate-nya si Leonarda ini. Dan di antara tahun 1939 dan 1940, si Leonarda ini tuh bakal memancing para korbannya itu buat datang ke rumahnya si Leonarda. Dan di rumahnya ini dia bakal mengakhiri 3 wanita tersebut guys. Dan nantinya tubuh mereka itu selain dijadiin sabun, bakal dijadiin kue teh gitu, yang nantinya juga bakal dibagi-bagi sama Leonarda itu ke tetangganya. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam ke kasus ini, seperti biasa nih kita bakal ngeliat background kehidupannya si Leonarda gitu. Kenapa dia sampai punya pemikiran kayak gitu. Jadi Leonarda ini tuh lahir di tanggal 18 April tahun 1894 di kota yang bernama Montella yang ada di Italia. Nah seperti yang gue sebut sebelumnya, kehidupan Leonarda itu nggak selalu mulus guys. Bahkan bisa dibilang nggak pernah mulus gitu ya. Dia selalu kasihan gitu hidupnya. Dia pernah mencoba mengakhiri hidup dia selama 2 kali. Abis itu Leonarda ini tuh menikah dengan juru tulis yang bernama Raphael di tahun 1917. Nah menurut Leonarda nih, ibunya dia itu sempat mengutuk ya atau nyumpahin si Leonarda itu karena menikah sama pria tersebut gitu. Jadi ibunya Leonarda ini gak setuju sama pernikahan mereka. Dan dari pernikahan tersebut si Leonarda ini tuh hamil 17 kali guys. Dan seperti disebut sebelumnya tuh 3 diantaranya keguguran dan 10 anaknya nanti itu meninggal pas usia muda. Nah kehidupan Leonarda di luar rumah tangganya itu juga gak baik-baik banget guys. Di tahun 1927 Leonarda ini tuh sempat dipenjara ternyata karena penipuan setelah dia tuh membuat informasi rekening palsu di lembaga keuangan tempat si Leonarda bekerja. Dan setelah dia dibebaskan dari penjara, dia dan keluarganya ini tuh pindah dari kota Lauria ke Lasedonia gitu guys. Berharap ingin memulai hidup baru, tapi ternyata sialnya di sana Leonarda tuh malah kehilangan rumahnya gitu karena adanya gempa bumi Irpinia yang terjadi di tanggal 23 Juli tahun 1930. Nah Leonarda sendiri itu ngerasa kalau dia mungkin aja emang dikutuk beneran sama ibunya dan karena itu dia sial terus gitu. Akhirnya karena saking seringnya sial dan mungkin dia percaya tahayul juga, Leonarda ini tuh sampai kebingungan dan datang ke peramal gitu guys, ke pembaca garis tangan ya. Nah sebenarnya guys, si Leonarda itu ternyata bukan pertama kalinya dia ke tempat peramal gitu ya. Sebelumnya dia pernah ke tempat pembaca garis tangan bertahun-tahun sebelum dia itu bahkan menikah gitu guys. Dia sempat nanya-nanya ke peramal gitu. Dan peramal di tempat dia pertama kali datang itu nyebutin kalau semua anaknya si Leonarda itu bakal meninggal di usia yang sangat muda. Dan entah kebetulan atau enggak, hal tersebut benar terjadi gitu. Kebanyakan anak Leonarda itu meninggal di usia yang sangat muda. Nah mungkin karena dari situ dia percaya banget tuh sama tahayul dan ramalan-ramalan gitu. Akhirnya dia datang lagi lah setelah dia terkena gempa bumi itu. Dan di peramal yang baru nih, setelah dia kena gempa, Leonarda itu kan berharap dapat kabar baik dong. Berharap kayak wah ada perubahan nih dari nasib gue dan masa depan gue gitu. Tapi apa yang diharapin sama si Leonarda itu ternyata nggak terjadi guys. Peramal malah nyebutin nasib yang mengerikan juga gitu ke Leonarda. Pas peramal itu ngebaca garis tangan si Leonarda, dia bilang kalau di tangan kananmu kulihat penjara dan di tangan kirimu kulihat rumah sakit jiwa buat kriminal gitu. Nah Leonarda yang bisa dibilang mempercaya hal ini itu kaget guys dan berusaha buat nggak memenuhi takdirnya tersebut gitu. Dan bener aja nih, abis rumahnya terkena gempa dan
keadaan hancur gitu ya, Leonarda dan sekeluarga itu pindah ke Correggio, dan di sana tuh dia berniat buat memulai hidup baru lah dan mencoba untuk tidak memenuhi takdir yang udah dibaca sama peramal tadi. Dan di sana juga dia ngebuka toko gitu guys, toko kecil. Mungkin dari toko ini dia bisa membuat sabun gitu ya. Tapi ternyata guys, nantinya walaupun si Leonardo ini mencoba buat lari dari takdir yang dibacain sama peramal tersebut, takdir itu ternyata gak bisa lari dari Leonardo guys, dan bakal terjadi juga akhirnya. Fast forward di akhir tahun 1939, di mana Perang Dunia Kedua itu dimulai guys dan melanda Eropa ya kan. Nah karena ini putranya Leonardo yang bernama Giuseppe itu bilang ke ibunya kalau dia tuh pengen mengabdi ke angkatan darat kerajaan Italia gitu, menjadi tentara. Nah awalnya Leonardo tuh gak mengizinkan anaknya pergi menjadi tentara gitu, dan khawatir karena dia udah kehilangan 14 anaknya gitu, dan dia gak mau lagi kehilangan anak lagi. Tapi setelah beberapa kali anaknya ini ngeyakinin ibunya, akhirnya diizinin lah Giuseppe ini pergi ke tentara gitu, menjadi tentara. Walaupun si Leonardo ini mengizinkan anaknya buat menjadi tentara, dia tetap khawatir, dia tetap takut kalau anaknya tuh meninggal dalam peperangan gitu. Nah karena inilah muncul pikiran-pikiran yang bisa dibilang di luar nalar dan ekstrem gitu guys. Dia tuh memikirkan sesuatu yang dia yakinin bisa menyelamatkan putranya dari kematian di dalam perang gitu, yaitu dengan cara melakukan pengorbanan manusia. Sebenarnya gak ada yang tahu juga dan gak jelas juga dapat dari mana si Leonardo ini tuh bisa ada ide buat mengorbankan manusia untuk melindungi anaknya gitu. Padahal si Leonardo ini itu dilaporkan menganut kepercayaan Katolik Roma guys, dimana dalam agama tersebut itu melarang buat melakukan pengorbanan manusia karena dianggap sebagai kekejian di hadapan Tuhan gitu. Nah walaupun begitu guys, si Leonardo ini tetap melakukan apa yang dia pikirin itu guys. Dan dia ini setelah anaknya pergi ya daftar ke tentara dan mungkin udah ditempatin, dia langsung mengincar korbannya gitu, yaitu si 3 wanita yang tadi kita bilang di awal-awal. Nah korban pertama Leonardo itu merupakan seorang wanita single setempat yang bernama Faustina Setti. Nah Setti ini itu diundang sama Leonardo ke rumahnya Leonardo dengan alasan mau ngejodohin dia dengan laki-laki gitu guys. Nah karena si Setti ini single dan emang lagi nyari suami juga, akhirnya tertarik dong sama tawaran Leonardo. Datanglah dia ke rumahnya si Leonardo sendirian guys. Ya Leonardo seperti nerima tamu lah, ngobrol-ngobrol segala macam sebelum akhirnya nyampe ke topik intinya gitu, yaitu bakal dikenalin ke seorang laki-laki. Tapi sebelum itu semua, si Setti ini tuh diminta buat menulis surat ke keluarganya gitu, meyakinkan kalau dia ini gak apa-apa dan dia ini mau kemana. Abis itu ngasih tahu kalau dia tuh dikenalin sama seorang laki-laki yang mungkin aja bisa jadi calon suaminya dia gitu. Nah pas si Setti ini lagi nulis surat tersebut, di dapur si Leonardo ini tuh nyiapin minuman lah buat si Setti ini. Minumannya itu anggur guys. Leonardo kan nyiapin segelas anggur buat si Setti. Di dalam anggur tersebut itu udah ditaro pil buat tidur guys, pil tidur, obat tidur gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan Setti, dikasihlah minuman ini ke Setti, diminum sama dia. Makin lama dia ngantuk ya kan, dan dia gak sadarin diri gitu. Nah tanpa pikir panjang guys, setelah Setti gak sadarkan diri, Leonardo ini langsung mengakhiri hidupnya Setti menggunakan kapak. Abis itu setelah Leonardo yakin kalau Setti ini udah meninggal, mayatnya itu digeret ya kan ke lemarinya si Leonardo, dan di situ Leonardo memotong Setti menjadi 9 bagian guys dan ngumpulin darahnya ke dalam baskom. Nah Leonardo tuh nyebutin kalau saya melemparkan potongan-potongan itu ke dalam panci. Abis itu menambahkan 7 kg soda kaustik yang udah dia beli untuk membuat sabun. Abis itu dia itu mengaduk seluruh campuran itu dengan potongan-potongan itu sampai larut menjadi bubur kental gitu yang berwarna gelap, yang nantinya bakal dituangin ke dalam ember dan katanya tuh dibuang ke septic tank terdekat gitu. Dia juga nambahin nih guys, darah yang udah dikumpulin di baskom itu dia tunggu sampai mengeras gitu, katanya tuh membeku gitu. Abis itu dikeringin di oven, digiling dan dicampur pakai tepung. Bukan tepung doang, campur pakai gula, coklat, susu dan telur, sedikit margarin. Abis itu dijadiin kue teh gitu guys. Dia tuh ngebikin kue tehnya banyak buat disajiin ke wanita-wanita lainnya gitu yang bakal berkunjung ke rumahnya. Dan dia ngaku juga nih kalau dia, si Leonardo dan anaknya juga si Giuseppe itu memakan kue tersebut guys. Leonardo juga dilaporin bukan cuma mengakhiri hidupnya si Setti doang, dia juga nih mengambil uang berjumlah 30.000 lira Italia yang kalau sekarang itu kurang lebih berjumlah 500 juta rupiah guys. Itu tabungan seumur hidupnya si Setti gitu. Jadi korban ke-1 itu meninggal tanpa orang yang tahu dia kenapa-napa gitu guys. Dan si Leonardo itu ya kayak biasa aja ya kan. Dan di tanggal 15 September tahun 1940, Leonardo ini itu menemukan korban keduanya guys, yang bernama Francesca Soavi. Modusnya tuh sama kayak Setti ya kurang lebih. Si Francesca tuh bakal diajak ke rumahnya Leonardo dengan janji-janji palsu gitu. Nah kali ini Francesca tuh ditawarin pekerjaan mengajar gitu sama si Leonardo. Dan setelah itu
kurang lebih sama kayak Seti. Si Francesca bakal disuguhin minuman anggur yang udah dicemplungin pil tidur gitu. Dan Francesca juga sebelum dia tidur disuruh bikin surat. Dan abis itu pas dia nggak sadarkan diri, Leonardo langsung datang pakai kapak dan mengakhiri hidupnya si Francesca gitu. Abis itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dijadiin kue, dan uangnya dicuri juga guys. Nah, korban ketiga Leonardo ini itu bakal menjadi korban terakhirnya dia gitu, sebelum akhirnya Leonardo dicurigai dan ditangkap. Korban ketiganya itu bernama Virginia Cacioppo ya guys, yang merupakan seorang soprano terkenal gitu, yang pernah bernyanyi di gedung Opera La Scala yang ada di Milan gitu. Nah kali ini Leonardo tuh menjanjikan Virginia buat bekerja sama bareng sama seorang impresario gitu yang ada di Florence. Nah tawaran ini itu ternyata memikat si Virginia gitu. Karena tertarik dengan tawaran tersebut, akhirnya Virginia datang dong ke rumahnya Leonardo buat ngomongin hal-hal selanjutnya gitu kan. Dan si Virginia ini itu datang ke rumahnya Leonardo tuh di tanggal 30 September guys, tahun 1940. Nah pas Virginia itu datang ya seperti biasa, kayak cara-cara sebelumnya, dia bakal diajak ngobrol dulu, bakal disuruh bikin surat, abis itu dikasih minuman yang bikin si Virginia tidur gitu. Dan pas si Virginia nggak sadarkan diri, si Leonardo bakal menghabisi nyawanya Virginia pakai kapak dan bakal dipotong-potong jadi beberapa bagian gitu, dan dimasak lah sama si Leonardo. Nah tapi kali ini guys, tubuhnya Virginia itu nggak cuma dijadiin kue, abis itu kuenya bakal dikasih tetangga gitu. Nggak cuma itu doang guys, tubuhnya itu bakal dilelehin dan bener-bener diubah menjadi sabun guys. Nah Leonardo tuh sempat bilang kalau Virginia itu tuh dimasukin ke dalam panci kayak dua orang lainnya. Terus dagingnya Virginia itu kan berlemak dan putih kata si Leonardo. Dia tertarik tuh kayak pengen bikin sesuatu dari badannya si Virginia. Akhirnya dilelehin lah si Virginia ini. Gue nggak tahu cara gimana tuh ya. Abis itu ditambahin sebotol parfum di tempat lelehannya tersebut, dan setelah direbus lama, Leonardo tuh berhasil ngebuat sabun krim yang baunya katanya enak dari tubuhnya Virginia gitu guys. Dan yang lebih gokil lagi adalah Leonardo itu ngebagiin sabun buatannya dia itu yang terbuat dari tubuhnya Virginia ke tetangga dan kenalannya dia gitu. Dia juga nambahin nih kalau kue-kue teh yang terbuat dari Virginia itu lebih enak dibanding dua korban lainnya, karena si Virginia ini merupakan cewek yang sweet gitu kata si Leonardo. Nah karena dua kali aksinya dia ini nggak ada yang nyariin dia gitu ya, ataupun gak ada yang curiga sama dia, mungkin si Leonardo ini mikir kalau dia itu berhasil melakukan yang sempurna gitu, sampai-sampai orang nggak bisa nyari dia, ataupun orang nggak curiga ke dia gitu. Tapi disinilah dia membuat kesalahan gitu. Gak kayak korban sebelumnya guys. Virginia itu ada saudara dia yang peduli gitu. Lebih tepatnya ada saudari ipar yang peduli sama Virginia, yang sangat khawatir sama si Virginia gitu. Ipar Virginia yang bernama Albertina Fantini itu nggak percaya sama surat-surat yang ditulis sama si Virginia gitu. Karena di dalam surat tersebut si Virginia itu dilaporkan bakal pergi di malam hari, di mana si Albertina ini itu ngelihat si Virginia itu masuk ke rumahnya si Leonardo. Jadi harusnya dia pergi ke tempat lain di malam itu, tapi dia malah masuk ke rumahnya si Leonardo gitu. Janggal dong. Nah dari situ si Albertina ini itu khawatir banget dan langsung lapor ke polisi gitu tentang hilangnya Virginia, ya kan. Nah karena Albertina nyeritain apa yang dia rasain ke polisi dengan kekhawatiran penuh, dengan rasa takut berlebih, akhirnya polisi tuh memutuskan buat pergi menyelidik si Leonardo ini gitu. Dan bener aja guys, begitu polisi ngecek rumah si Leonardo, mereka tuh nemuin barang-barang pribadi para wanita yang hilang gitu. Selain itu juga polisi nemuin 3 kapak, 2 pisau, dan sebuah kuali guys. Nah awalnya tuh Leonardo gak mengakui hal tersebut, dia ngelak lah gimana gitu kan. Tapi pas polisi langsung mengalihkan kesalahan ke anak kesayangannya dia yang bernama Giuseppe, si Leonardo langsung dengan cepat mengaku kalau dia melakukan itu semua guys. Karena dia gak mau anaknya tuh masuk penjara ataupun anaknya tuh diapa-apain gitu guys. Jadi akhirnya dia mengaku langsung. Ya karena emang dia ngelakuin juga gitu kan, bukan anaknya. Nah menurut laporan nih, Leonardo tuh membuktikan kalau dia tuh emang mampu memotong-motong mayat sendirian tanpa bantuannya si Giuseppe. Pertanyaannya adalah guys, gimana dia membuktikannya ke polisi gitu? Dia itu dibawa ke kamar mayat setempat gitu guys, dan disuruh memutasi mayat gitu guys. Dan si Leonardo ini bisa memutasi mayat dengan baik cuma dalam waktu 12 menit. Kalian bayangin ya, orang normal mana yang bisa motong manusia gitu. Itu pertama. Terus kedua, orang normal mana yang bisa motong-motong tubuh manusia dalam waktu cuma 12 menit. Diringkuslah si Leonardo Canciuli ini gitu. Dan dalam persidangan singkat di tahun 1946, berarti fast forward nih ya, Leonardo tuh dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara gitu guys. Bukan cuma penjara, dia tuh dipenjara 30 tahun dan bakal masuk ke rumah sakit jiwa di 3 tahunnya gitu. Jadi 33 tahun itu penjara dan rumah sakit jiwa. Kalau kita balik lagi nih guys, kalau kita kilas balik ya, hal ini tuh
itu mencerminkan ramalan si peramal itu memiliki akurasi yang bisa dibilang menakutkan gitu. Karena apa yang disebutin tuh bener terjadi gitu. Si Leonardo ini beneran masuk penjara dan juga masuk rumah sakit jiwa, ya kan? Apakah ini kebetulan aja gitu atau emang si Leonardo ini suges gitu? Karena dia suges, akhirnya dia lakuin aja gitu kan. Nah, selama di penjara nih, Leonardo tuh dapat reputasi sebagai narapidana yang teladan gitu. Dia itu pendiam, tenang, nggak pernah bikin keributan, dan dia ini tuh sering merajut dan bikin kue. Tapi nggak ada yang mau makan kue buatannya dia gitu guys. Mungkin orang-orang di dalam situ pada tahu kalau si Leonardo ini pernah bikin kue dari badan manusia gitu ya. Dan di tanggal 15 Oktobernya tahun 1970, Leonardo itu meninggal karena apopleksi cerebral di rumah sakit jiwa pas usia dia 79 tahun gitu guys. Jenazahnya ini dipulangin ke keluarganya buat dimakamkan, dan senjatanya si Leonardo termasuk panci buat dia masak orang-orang itu disumbangin ke museum kriminologi yang ada di Roma. Dan sampai sekarang nih kita tuh bisa ngelihat senjata dan kuali yang dia pakai buat ngerebus orang di museum tersebut guys. Mungkin kalau kalian ada yang di Itali, boleh tuh coba ke situ ya kan. Jadi kalian bayangin ya, kalian dikasih tetangga, dan tetangga itu mungkin kelihatannya baik gitu guys sama kalian. Dikasih kue gitu, dan dikasih sabun yang wah ini harum banget nih gitu. Enak nih kalau dipakai ke badan gitu. Dan ternyata guys, sabun dan kue yang keburu kalian makan dan kalian bilang enak itu terbuat dari manusia. Oke guys, jadi segini aja video kali ini ya kan. Terima kasih yang nonton sampai habis. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Join Discord gue juga. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.